Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm tentang adab-adab para penuntut ilmu. Kalau buku yang antum miliki halaman berapa? Halaman 28 ya. Akhwat yang ikut kajian dilihat di halaman 28 dari kitab yang anti punya, halaman 28. Disebutkan al-amrus sabi', perkara yang ketujuh, al-hikmah adalah hikmah, ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Di antara adab seorang penuntut ilmu, hendaknya dia berhias dengan hikmah. Maksudnya seorang penuntut ilmu tersebut hendaklah menghiasi dirinya dengan sikap hikmah. Haitsu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah azza wa jalla memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi oleh Allah azza wa jalla berupa sikap hikmah, maka sungguh dia telah diberi oleh Allah berupa kebaikan yang sangat banyak. Wal hikmah ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq. Dan merupakan hikmah tatkala seorang penuntut ilmu itu murabbiyan, bisa mendidik orang lain dengan akhlak yang dia berakhlak dengannya. Jadi merupakan bagian hikmah dalam dakwah, antum mengajak, mendidik orang lain dengan akhlak yang antum selayaknya berakhlak. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu dituntut untuk berakhlak, dituntut untuk beradab. Kenapa? Karena dengan adab dan akhlak tersebut akan menjadi contoh bagi orang lain. Dan dengan adab dan akhlak tadi antum bisa berdakwah kepada orang lain. Wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla, dan juga dengan segala perkara yang dia bisa mengajak orang tadi kepada Allah azza wa jalla, bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliqu bihalihi, dalam bentuk misalkan dia seorang talibul ilmi tadi yukhatib kulla insan, ngajak bicara setiap orang dengan perkara yang selayak kondisi orang tadi. Nah, ini juga merupakan bagian dari hikmah dalam dakwah. Ketika antum ngomong, berdakwah, ngajak orang kepada al-haq, ngajak orang kepada kebenaran, antum lihat, kalau orangnya sederajat, seumuran, antum biasakan dengan bahasanya antum, akhi, ya enggak?
Kalau orang yang lebih tua dengan bahasa apa? Abang, kakak, ayu, mamang, bapak, ibu, gitu lah ya. Masa orang yang tua, misalkan Raffi manggil Wandi, antum manggil apa? Abang. Misalnya antum manggil akhi, sopan apa enggak? Enggak sopan ya? Enggak sopan karena antum masih kecil. Ya. Panggil Kang Wandi. Dia kan orang Sunda ya. Orang Sunda apa kalau manggil orang yang lebih tua? Kang Wandi. Nah, itu tadi. Jangan antum panggil juga Mbah. Ya, Mbah Wandi jangan. Posisikan sesuai dengan mukhatabnya. Itu bagian dari akhlak. Wa idza salakna hadzal tariq hasala lana khairun katsirun. Kalau kita menempuh metode seperti ini, maka akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak untuk kita. Kama qala Rabbuna azza wajalla, sebagaimana Allah azza wajalla berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah azza wajalla, barang siapa yang diberi al-hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wal hakim huwallazi yunazzilul asya' manazilaha. Yang namanya orang yang hikmah adalah orang yang bisa memposisikan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Li'annal hakim ma'khudun minal ihkami wa wal itqan. Yang namanya hakim diambil dari lafaz ihkam, yaitu itqan. Itqan itu menata, merapikan. Wa itqanu syai' ayunazzilahu manzilatahu. Yang namanya merapikan sesuatu berarti dia memposisikan sesuatu pada tempatnya. Ya benar? Contoh misalkan antum mau nyusun sesuatu supaya ihkam, supaya itqan, rapi, yang tinggi dengan yang tinggi, yang sejajar, rapi kan? Rapi seperti itu. Fayanbaghi bal yajibu ala talibil ilmi ayyakuna hakiman fi da'watihi. Oleh karenanya selayaknya dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu dia agar hikmah di dalam berdakwah. Wa qad dzakarallahu maratibad da'wah. Sungguh Allah azza wajalla telah menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah azza wajalla, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah umat manusia kepada jalan Rabbmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Wa dzakarallahu ta'ala martabatan rabi'ah, dan Allah azza wajalla menyebutkan tingkatan yang keempat, fi jidali ahlil kitab, ketika mendebat ahlul kitab. Faqala ta'ala, Allah azza wajalla berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Kata Allah azza wajalla, janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Kalau mau debat pun debat dengan cara yang baik. Illa alladhina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Ya. Orang-orang yang zalim dari kalangan ahlul kitab, maka tinggalkan mereka, tidak perlu didebat. Tapi orang-orang yang baik dari kalangan ahlul kitab, dalam artian masih bisa diajak diskusi dengan cara yang baik. Fayakhtaru talibil ilmi min asalibid da'wah ma yakunu aqrabu ilal qabul. Sehingga selayaknya bagi seorang talibul ilmi memilih metode-metode dalam berdakwah berupa metode yang lebih mendekatkan untuk bisa diterima. Nah, ini antum dalam berdakwah, dalam mengajari orang lain, harus bisa dengan metode-metode yang bisa diterima oleh orang banyak. Misalu dzalika fi da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ja'a Arabi, datang orang Arab Badui. Fabala fi jihatin minal masjid. Tiba-tiba orang Arab Badui tersebut kencing di pojok masjid. Itu di zaman Rasul. Ada seorang Arab Badui masuk masjid, kencing di pojok masjid. Faqama ilaihi sahabah yazjarunahu. Langsung tiba-tiba sebagian sahabat bangkit dan menghardiknya. Fanahamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma qada baulahu, tatkala laki-laki tersebut selesai kencing, da'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sama Rasul. Tergambar itu di zaman Rasul masuk orang Arab Badui kencing di pojok masjid. Sahabat-sahabat yang lain ingin marah. Kira-kira antum kalau ada orang kencing di masjid gimana? Hah? Marah ya? Oh iya itu suruh ngepel ya. Karena ini orang Arab Badui. Tahu antum orang Arab Badui? Orang yang tidak tahu ilmu, orang awam, orang kampung. Para sahabat mau marah. Kata Rasul jangan. Wa qala lahu, kemudian Rasul manggil dia, nasihati. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak diperbolehkan untuk dikencingi, tidak boleh untuk tidak bisa untuk air kencing, tidak bisa untuk kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was shalah wa qiraatil Qur'an. Ini masjid adalah untuk salat, untuk zikir, untuk baca Al-Qur'an. Jadi di masjid itu tempatnya apa? Tempatnya zikir, tempatnya salat, tempat baca Al-Qur'an, bukan tempat untuk dikotori. Masya Allah, antum masjid bersih, rapi, bagus, enak tak? Enak kan? Ya jelas, yang namanya masjid itu para jamaah sesuatu yang selayaknya bersih kan. Ini dikotori, dikencingi, ditegur sama Nabi SAW. Atau kama qala Nabi SAW, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, ara'aitum ahsana min hadzal hikmah. Apakah kalian melihat yang lebih bagus lagi dibandingkan hikmah seperti ini? Tidak ada metode yang paling bagus dalam pengajaran melainkan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadzal a'rabi in syaraha sadruhu. Ini orang Arab Badui, dadanya pelong. Waqtana'a, dan merasa cukup, merasa puas. Hatta innahu qala, sampai-sampai beliau mengatakan, orang Arab Badui tersebut saking senengnya sama Rasul sampai Arab Badui tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Faham itu? Sampai-sampai dia mengatakan, ya Allah, rahmati aku dan si Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmat kepada seorang pun selain kami. Pengennya dia dapat rahmat itu cuma dia berdua saja, ya. Saking senangnya beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hikmah ya ikhwan. Jelas? Berarti Rasul itu slow bawaannya, santai. Ustaz selama ini ngegas-ngegas juga. Nah, nanti kita lihat bagaimana hikmah itu menempatkan sesuatu, ya. Wa qissatun ukhra, ada kisah yang lain. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dari Muawiyah bin Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, dia menceritakan, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba ada yang bersin. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami sedang salat bersama Rasul, tiba-tiba ada yang bersin, Hashim. Faqultu, tiba-tiba si Muawiyah mengatakan, yarhamukallah. Sedang salat, lagi salat gini. Siapa santri baru di sini, siapa datang? Antum siapa namanya? Sulaiman, Salman, masya Allah Salman. Kawan antum Sub? Mana Yusuf?
Nah, Salman, santri-santri baru nih kok kecil-kecil badannya ya? Hah? Berapa umuran tuh? Hah? 13? Berarti kurang olahraga. Nah, jadi ketika ada yang bersin, anggaplah misalkan antum lagi sholat, tiba-tiba ada santri yang bersin. Yang bersin tadi si Salman, si Zakaria, nama itu siapa? Ilham. Tiba-tiba Ilham bilang ini, ya arhamukallah. Ini ada orang bersin di zaman Rasul. Tiba-tiba si Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu mengatakan, ya arhamukallah. Farmani al-qaumu bi absarihim. Lalu orang-orang ngelototi aku dengan pandangan mereka. Misalnya antum lagi sholat, tiba-tiba ada yang bersin, tiba-tiba ada yang bilang, ya arhamkallah. Pasti antum akan lotot. Iya tak? Fakultu wa saqula ummaya ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Waduh, celakalah katanya dia. Ibunya kehilangan engkau, masanya gitu loh. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian tengok-tengok aku? Faham antum? Dia lagi sholat, tiba-tiba dia bersin. Hashim, ya rahmakallah. Orang-orang lain lihat, malah dia bilang, ngapo jengok-jengok. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Lalu mereka pun memukulkan tangan-tangannya di pahanya sampai gini. Faham? Ngapo jengok-jengok? Bahasa kitanya. Aduh, wong siko ini malah ngomong, dia kan dalam sholat ngomong. Nah, ini sahabat-sahabat yang lain mukul kan. Maksud gitu, kau ini diem. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Tatkala aku melihat mereka, ternyata mereka menginginkan aku diam atau membuat aku diam. Akan tetapi aku pun diam. Ya. Sehingga aku pun atau lakinni sakattu, ya. Akan tetapi aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fabi huwa wa ummi, ya, ma raaitu mualliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sungguh aku tidak melihat seorang pengajar yang paling bagus pengajarannya dibandingkan Nabi SAW. Lihat, kalau antum mau tahu pendidikan terbaik adalah pendidikan Nabi SAW. Jadi kalau mau sukses dan berkah pendidikan adalah mencontoh pendidikan Nabi SAW. Fawallahi, sungguh demi Allah, ma kaharoni wala darabani wala syatamani. Sungguh Rasul tidak pernah membentak aku, tidak memukulku dan tidak mencelaku. Apa kesalahan Muawiyah? Ngomong dalam sholat. Tapi Rasul tidak marah. Kalau Rasul mengatakan, inna hadis salah la yusluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini salat tidak boleh sedikit pun ada omongan-omongan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat itu isinya adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran.
Lihat santunnya Rasul, lembutnya Rasul dalam berdakwah. Wa min huna najidu anna ad-da'wa ila Allah yajibu an takuna bil hikmah kama amara Allah azza wa jalla. Dan dari sini kita dapati bahwasanya dakwah ila Allah wajib dengan cara hikmah sebagaimana yang Allah azza wa jalla perintahkan. Wajib dengan penuh hikmah dakwah itu tadi. Ya. Santri baru kok enggak di push up kan Ustaz? Masih baru. Ya enggak? Harus hikmah ya enggak, Faiz? Cak sebulan gas. Ya enggak? Itu tadi. Misalun akhar. Contoh yang lain. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadihi khatamu zahabin. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada cincin emas. Laki-laki itu tidak boleh pakai cincin emas, haram. Laki-laki tidak boleh pakai gelang, baik dia gelang emas ataupun gelang kayu, tidak boleh. Karena gelang itu merupakan kekhususan kaum wanita. Laki-laki tidak boleh untuk berkalung, karena kalung itu adalah kekhususan kaum wanita. Boleh pakai cincin? Boleh. Ada laki-laki yang di zaman Rasul pakai cincin emas. Wa khatamuz zahab haramun 'ala rijal. Cincin emas itu haram bagi laki-laki. Fanaza'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabutnya min yadihi, dari tangan orang tersebut, wa rama bihi, lalu dilemparkan sama Rasul. Dicabut sama Rasul, dibuang sama Rasul. Wa qala, lalu Rasul mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayadha'uha fi yadihi. Salah seorang dari kalian ada yang menyengaja untuk mengambil bara api dan diletakkan ke tangannya dia. Rasul mengomentari orang yang memakai cincin emas tadi berarti sengaja meletakkan bara api di tangannya. Walamman sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi selesai berpaling, qila lirajul, lalu dikatakan kepada laki-laki tersebut, khudh khatamaka intafi' bihi. Ambil tuh cincin yang dibuang Rasul tadi, manfaatkan, bisa dijual, ya enggak? Faqal, lalu laki-laki tersebut mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, la akhudhu khataman tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang sudah dibuang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Langsung terkena beliau kan. Metode. Jadi ada orang yang kadang kita perlu lembut, ada orang yang kadang perlu kita tegas. Ya enggak? Jadi lihat orangnya. Tidak setiap orang dilembuti, tidak setiap orang dikerasi. Masing-masingnya ada posisi. Sudah senior, udah mondok di sini 2 tahun. Ya enggak? Sudah banyak ilmunya. Melakukan pelanggaran. Kira-kira kasih toleransi enggak Azga? Enggak, hukum Azga ya, kan sudah tahu ilmunya. Masih baru, belum tahu ilmunya, masih dimaafkan. Fa uslubut tawjih huna asyad. Maka metode tawjih, metode pengarahan di sini lebih keras. Lianna kulli maqamin maqal, karena ke setiap kondisi itu ada ucapannya sendiri, ada perkataan tersendiri. Wa kadza yanbaghi likulli man yad'u ila Allah ayunazzilal umur manazilah. Demikianlah bagi setiap orang yang mengajak kepada jalan Allah agar memposisikan perkara-perkara itu pada posisinya masing-masing. Wa alla yaj'alan nas ala haddin sawa, dan selayaknya bagi seorang dai, setiap orang yang berdakwah tidak menjadikan umat manusia itu pada satu batasan. Wal maksud husulul manfaah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah terhasilkan manfaat. Jadi tidak setiap orang bisa kita pukul rata. Masing-masingnya disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Jelas ya? Wallahu ta'ala shawab. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Naktafi bihadzal qadar.